Kepada Pak Tony Terma selaku dosen Oracle Database Administrator, pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan tentang case statement and case expression enhancement in Oracle Database 23i 26i. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan diri. Saya Handika dengan NIM 038 dan di sini saya ditemani dua rekan saya yaitu David dengan NIM 037 dan juga Aleski dengan NIM 052. Nah, sebelum masuk pembahasan, yang di sini kita highlight adalah enhancement, di mana di sini merupakan sebuah peningkatan pada case statement and case expression in Oracle Database 23i dan 26i. Oke, pertama-tama, sebelum kita masuk ke enhancement-nya atau peningkatannya, kita harus tahu dulu nih, apa itu cache. Cache di sini merupakan sebuah kondisi ya, di mana kita menyuruh sebuah engine ini untuk melakukan sebuah perintah yang kita perintahkan kepada engine. Misal, kita menyuruh engine ketika mendapatkan kondisi A, maka dia akan melakukan B. Ketika mendapatkan kondisi C, dia akan melaksanakan perintah D, dan juga seterusnya. Dan secara umum, cache sendiri dibagi menjadi dua, yaitu simple cache dan juga search cache, yang dimana perbedaan ini merupakan yaitu hanya menggunakan selektor dan juga di berbagai operator. Misal, di sini ada simple case. Di sini, kita akan menggunakan case grade, when A, maka dia excellent. Kalau when B, dia maka good. Nah, berbeda dengan search case, yaitu kita menggunakan di sini menggunakan operator perbandingan, yaitu yang dimana kita menggunakan operator perbandingan aritmatika. Dan di sini ada contohnya, yaitu when score kurang dari 50, maka dia akan menghasilkan apa? Lalu untuk when score antara 50 dan 75, dia akan menghasilkan apa? Seperti itu. Bedanya hanya di menggunakan selektor dan juga di operatornya. Oke, lalu kita masuk ke keterbatasan versi lama. Kita harus tahu juga nih keterbatasan versi lama dengan yang 23i sekarang. Dan di sebelum mereka 23i ini, simple case cuma bisa menggunakan melakukan perbandingan kesetaraan, yaitu seperti equality checks. Dan jika kita mau menggunakan operasi aritmatika seperti kurang dari, lebih dari, atau tentang nilai, itu kita harus menggunakan search case, bukannya simple case. Gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur baru di Oracle 23 AI. Yang pertama di sini ada downlink predicates. Nah, downlink predicates itu sekarang dia udah bisa menulis kondisi kayak when lebih kecil atau sama dengan 70, terus dia udah nggak perlu sebutin selektor lagi. Nah, yang kedua ada multiple choice dalam satu when clause. Seperti namanya multiple choice, dia bisa gabungin beberapa nilai atau kondisi dalam satu baris. Seperti contoh di bawah. Selanjutnya ada penyelarasan dengan standar SQL. Bagian simple case statement dan simple case expression menjadi lebih cocok dengan standar SQL 2003. Nah, di sini saya akan menjelaskan downlink predicates lebih dalam. Dia seperti tadi, udah nggak perlu nulis selektornya lagi. Seperti contoh itu kayak when lebih kecil sama dengan 70 terus dan apa kategorinya. Manfaatnya itu codingannya jadi lebih ringkas. Terus dia tetap bisa memakai simple case tanpa bukan memakai simple case. Nah, di sebelahnya ada contoh code keseluruhannya. Bisa dilihat coding ini tuh lebih singkat dibanding search case versi lama. Lalu selanjutnya multiple choice dalam satu line clause. Sama aja udah nggak perlu nyebutin selektor lagi dalam line. Seperti contoh, terus manfaatnya itu jadi lebih ringkas dan sekarang kita udah bisa nulis beberapa kondisi atau nilai dalam satu line clause. Seperti contoh di bawah itu dalam case cure underscore titik pct dalam duanya itu ada lebih dari satu kondisi atau nilai. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu penyelarasan dengan standar SQL. Di mana dampaknya di kasus nyata, yang pertama, dengan enhancement tersebut, kode PL SQL menjadi lebih ringkas, lebih mudah dibaca, dan juga menghindari duplikasi when clause atau if else-nya panjang, teman-teman. Yang kedua, kamu tidak mesti berpindah ke search case hanya karena ada kondisi lebih kecil sama dengan atau lebih. Bisa tetap pakai simple case dengan syntax enchanted. Yang paling penting itu ya, teman-teman. Dan yang terakhir, tiga, memudahkan maintenance dan membuat logik kondisional lebih ekspresif di PSQL atau juga ekspresi case. Oke, berikutnya nih teman-teman, aku ingin kalian fokus ke bagian perbandingan lama dan yang baru. Nah, kalau di sebelah kiri ini, ya, ataupun search case ini, itu ada versi lama. Dimana kalau kita menuliskan conditional, nah, itu harus panjang teman-teman. Jadi misalnya teman-teman diminta untuk mengukur ataupun juga menghitung suhu termometer, itu kan harus menuliskannya harus lengkap nih teman-teman. Seperti when cure underscore like titik PCT lebih kecil sama dengan 70, dan baru ada threshold ataupun juga kayak variabel lainnya, baru hasilnya teman-teman. Kemudian di bagian yang lama ini dia itu yang paling bisa dibilang krusial itu kita harus menulis kondisinya, conditional itu sangat lengkap detail juga dan juga tidak mendukung multiple choice untuk yang versi lama. Tapi yang versi baru atau simple case enchanted nih teman-teman, yaitu dia itu akan lebih simple, lebih enak dibaca dan juga lebih cepat untuk proses pengerjaannya, terutama untuk seorang database administrator. Nih contohnya ini teman-teman, dia akan lebih singkat. Nah, misalnya when lebih kecil sama dengan 70, dan habis itu dia akan mengeluarkan aksinya kayak gitu. Dan juga ini lebih ringkas, kemudian juga sudah mendukung yang namanya multiple choice teman-teman.
Oke teman-teman, karena presentasi PPT-nya sudah selesai, kita akan capcus lanjut ke codingnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian coding yang pertama dalam topik Case Statement and Case Expression Statement in Oracle Database 23 AI, 26 AI. Oke, pertama-tama kita akan terhubung terlebih dahulu ke dalam Oracle Database 23 AI-nya. Sekarang kita masukkan password. Oke, sekarang kita sudah terkoneksi. Pertama-tama kita akan mendrop table terlebih dahulu. Oke, tujuan dari codingan ini adalah kita menghapus tabel dengan nama T1 yang kita lakukan secara purge, secara permanen, sehingga dia penghapusan ini akan dilakukan secara permanen, sehingga data penghapusannya tidak akan masuk ke dalam recycle bin, tidak bisa di flashback ataupun juga di rollback. Oke, berikutnya kita akan membuat suatu table dengan nama T1, mana dia itu berisi kolom PCT atau presentase dengan tipe number. Oke, tabel berhasil dibuat. Sekarang kita akan mencoba memasukkan beberapa contoh data yang akan kita gunakan untuk pengujian case statement. Values-nya ada min 1, 0, 10, kemudian ada 40, kemudian ada 70, kemudian ada 80, kemudian ada 90, kemudian ada 100, kemudian ada 101. Oke, 9 datanya sudah berhasil disimpan ataupun juga ditemukan. Sekarang kita akan commit. Commit ini bertujuan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan dalam database secara permanen. Oke, untuk mengeceknya kita akan select semua from T1. Oke, ini buktinya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian pembahasan. Kalau untuk Oracle di bawah 23 AI ataupun juga sebelum statement, dia hanya bisa menggunakan simple case statement berupa simple case, yaitu hanya bisa menggunakan when sama dengan kemudian then. Contohnya misalnya ada case grade untuk nilai, when get A sama dengan A, then excellent. When get sama dengan B, then good. Hanya itu doang teman-teman. Tapi sekarang karena udah di-insert, sekarang kita bisa menggunakan parameter yang sedikit lebih rumit, yaitu lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih atau enggak lebih besar atau enggak lebih kecil. Nah, oke, baik. Sekarang kita akan mencoba menggunakan case atau case statement berupa simple case, tapi karena simple case itu tidak bisa menggunakan parameter yang lebih rumit selain sama dengan, sekarang kita akan menggunakan set case statement. Oke, sekarang kita akan coba set per output on. Kemudian kita declare. Oke, sekarang kita membuat variabel dengan nama threshold. Oke, sekarang akan kita begin. Oke, saya akan selesaikan codingannya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan sudah set serial output on. Sekarang kita akan mengeluarkannya dengan cara kita menggunakan query dari DBMS output. Ini supaya kita bisa mengeluarkan hasil output dari codingan kita.
Oke, baik teman-teman, sekarang adalah ini merupakan contoh yaitu circuit statement di dalam Oracle 23 yang sudah di statement. Nah, fungsi ini adalah supaya kita bisa mendeklarasikan ataupun dalam penulisan kita untuk mendeklarasikan satu statement dalam kondisi when, habis itu then, dan juga hasil aksinya apa yang akan dilakukan. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian versi lain dari search case, yaitu kalau sebelumnya adalah search case yang statement, sekarang kita akan masuk ke dalam search case yang versi expression. Perbedaan dari statement dan juga expression ini, kalau untuk yang statement, dia itu hanya kita penulisan itu adalah untuk bisa mendeklarasikan ataupun juga membuat suatu condition aksi supaya akan dijalankan dalam sistemnya. Kalau yang expression ini adalah kita akan meminta ataupun juga menjalankan perintah statement untuk mengeluarkan hasilnya. Oke, kalau begitu kita akan langsung saja coba. Kita coba lagi. Oke, sekarang kita declare. Saya akan selesaikan codingannya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan membuat conditionnya seperti yang codingan sebelumnya. Versi statement. Baik, kita sudah membuat case statementnya, lalu kita end. Itu kita kembali membuat yaitu dpms outputnya. Oke, baik teman-teman. Berikut adalah penulisan yaitu case statement yaitu versi search case yang expression. Seperti yang kalian lihat ini, kalau untuk bagian perbedaannya itu adalah penentuan dari variabelnya. Kalian tadi sebelumnya itu adalah kita perlu menuliskan semuanya secara lengkap untuk bagian case statement karena itu memang hanya berguna untuk kita menulis suatu case statementnya untuk menjalankan aksi. Namun untuk yang case statement search case expression ini dia itu adalah kita tulis supaya dia bisa lebih efisien dan juga untuk lebih cepat dalam mengeluarkan atau juga menghasilkan hasil lalu diberikan kepada kita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian 4, yaitu simple case statement dari si dangling predicate. Pertama-tama, server output-nya kita onin dulu, kita mulai dulu. Selanjutnya, kita mulai ke deklarasi variabel threshold dengan tipe threshold tipe var 2 dengan karakter 20. Nah, codingan ini untuk apa? Nanti codingan ini itu dia bakal nge-looping data PCT dari tabel T1.
Lalu kita tulis case, nama case-nya. When, misal, ini saya akan jelaskan singkat. Kalau semisal data dari dalam tabel T1, data PCT dari dalam tabel T1-nya itu nilainya 40, maka variabel kategori yang akan dipanggil adalah optimal. Lanjut bawahnya. Misal data PCT kalian itu lebih kecil atau sama dengan 70, maka yang kepanggil itu adalah kategori safe. Selanjutnya, misal data PCT kalian itu lebih kecil atau sama dengan 80. Sama juga dan variable L threshold. Nah, ini bedanya dia akan muncul check, kategori check. When lebih kecil atau sama dengan 90, maka variable threshold warning yang muncul. Terakhir, dalam case when data PCT-nya itu lebih besar dari 90. Kategori yang muncul adalah critical. Lalu case kita end di sini. Selanjutnya kita akan membuat code untuk outputnya, layout and output. Nah, cure underscore write.pct itu dia akan membaca case yang di atas itu. Sini variabel L. Ini dia bakal memanggil si variabel threshold, kategori-kategori yang di atas itu. Kita end loopnya di sini. Lalu kita end programnya. Nah, bisa kalian lihat ya, kalau yang muncul 40, dia akan kena status optimal. Selanjutnya, misal lebih kecil atau sama dengan 70. Nih, lebih kecil atau sama dengan 70. Yang keluar save. Lebih kecil atau lebih sama dengan 80, cek. Yang 90, tuh udah warnain. Lalu yang lebih dari 90 dia akan critical. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sama dangling predicates juga. Cuma yang ini itu yang simple case expression. Sama seperti yang simple case statement, kita set server output on dulu, terus kita declare dengan tipe baca dua, karakternya 20, begin for your data for your in dalam kurung select data PCT dari tabel T1. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini itu buat ngelooping data nilai PCT dalam tabel T1. Oke, selanjutnya. Nah, bedanya itu di sini. Kalau yang sebelumnya kan dia, sebentar saya tulis saja kode dulu. Nah, bedanya itu di sini. Kalau sebelumnya itu, dia kan kita harus tulis satu-satu ya. Tuh, when lebih kecil atau sama dengan 70 dan variabelnya threshold.
Nah, tapi sekarang kita udah di simple case expression. Kita nggak perlu sebutin, kita cuma perlu sebutin di awal doang, kayak variable every shop ini sama dengan case cure underscore rect dot pct. Nah, kita cuma perlu tulis kayak gini doang, jadi lebih simple kan. Jadi yang sebelumnya itu kan dia di sini tuh ada L3 shop. Nah, sekarang kita tinggal kayak gini doang. Kita cuma perlu tulis L3 shop di awal doang. Dan lebih kecil atau sama dengan 70, dan berikutnya save. Selanjutnya when lebih kecil atau sama dengan 80, dan check. Buat kategori check when lebih kecil atau sama dengan 90, dan yang keluar itu warning. Dan terakhir, misalnya data PCT-nya itu nilainya lebih besar dari 90. Dan yang keluar itu critical. Critical. Di sini kan nggak perlu kayak yang sebelumnya kita end case. Karena di sini emang dari awal ini case-nya itu udah disamakan sama variabelnya. Dan terus kita tinggal tulis by output-nya. Bebas. Output. Output. Langsung. Nah, untuk selebihnya itu masih sama yang sebelumnya. Nah, hasilnya bakal sama aja ya sama sebelumnya. Karena yang bedanya itu di dalam codingannya. Bisa kalian lihat di sini, yang simple case expression ini jadi lebih simple ya, lebih simple dan lebih rapi. Sebenarnya keduanya sama-sama rapi, cuma yang ini tuh jadi lebih ringkas dan enak dibacanya gitu. Oke, selanjutnya ke yang bagian 6. Yang ini yang multiple choice in a single when clause. Sama seperti yang sebelumnya, ini tuh kita bahas dulu yang simple case statement. Set outputnya ke on dulu. Terus kita declare si variabel L equals untuk departure 2 dengan karakter 20. Dan mulai for q underscore red in dalam kolom sel nilai KCP dari tabel T1. Loop. Nah, dia bakal ngoping data KCP dari tabel T1. Kita tulis nama case-nya case cure dapat KCP. Nah, bedanya itu ada di sini guys. Dan 0, 0,5, lebih besar dari 100. L yang muncul akan error. Nah, mungkin saya jelaskan singkat. Nah, di multiple choice itu kita di dalam case when clause ini kita udah bisa eh, meletakkan lebih dari satu nilai. Kayak di sini. Kalau yang dangling predikat kan kita cuma bisa letakin satu doang kan di sini. Nah, sekarang dia tuh di sini dia bisa letakkan lebih dari satu nilai kayak ini. Misalnya, nilai PCT dari tabel T1 kalian itu lebih kecil dari 0,5 atau nilai PCT kalian itu lebih besar dari 100, maka yang keluar akan error. Selanjutnya, when 40, 1, 2, 3, dan
L is range on optimal. Yang kedua ini sama aja, karena dia multiple choice, dia tidak bisa letakin lebih dari satu nilai. Misalnya, data nilai PCT kalian dari tabel T1 itu 40 atau 41 atau 42, maka kategori yang keluar adalah optimal. Selanjutnya, when lebih kecil sama dengan 70, yang muncul akan safe. Nah, ke bawahnya ini sama aja, sama seperti yang sebelumnya. Dan muncul cek. Misal dari 90, L, score, yang muncul analytical. Kita end case-nya di sini. Selanjutnya kita bakal membuat layout outputnya. Base output, input, underscore, output is happy. Kita end loop-nya, terus kita end code manager. Oke, seperti code-nya, misalnya when nilai PCT kalian itu lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dari 0,5, yang keluar itu adalah error. Terus kalau data kalian lebih besar dari 100, tuh error kan. Di bawah ini error. Error karena dia lebih besar dari 100. Selebihnya masih sama. Nah, selanjutnya ke bagian 7. Bagian 7 ini sama, masih multiple choice in a single line clause. Tapi ini itu yang simple case expression. Set dulu set inputnya ke on. Data PCT dari tabel T1 bakal di loop. Sama seperti simple case expression yang dangling predicates. Dia di awal langsung dituliskan variable threshold sama dengan case keyword di situ. Supaya biar di bawahnya itu lebih koordinatnya lebih simpel seperti ini. Tuh, simple case expression kita cuma perlu tulis seperti ini aja. Kalau yang simple case statement dia lebih panjang.
Besar dari 90 dan vertikal. Kita N, kita tuliskan layout outputnya, underscore line. Lalu kita N loopnya di sini. Kita N code-nya. Untuk hasil outputnya mungkin sama. Yang membedakan di antara simple case statement dan simple case expression. Bedanya itu, simple case expression itu adalah versi yang lebih simple dari simple case statement. Kalau simple case statement itu kita harus jabarin satu-satu variabel di sini kan. Kalau yang expression cuma kita perlu tulis di awalnya aja. Jadi dia itu kayak udah membaca datanya dari sini. Jadi di bagian when clause-nya ini kita nggak perlu tambahin then every shot lagi. Tulis sekali doang terus jadi biar kelihatan lebih simpel dan lebih rapi. Oke, di sini kita langsung aja mulai ke bagian 7-nya menggunakan simple case expression equivalent dari contoh yang sebelumnya. Oke, di sini kita langsung aja tulis set server output on. Oke, habis itu kita declare L threshold dengan tipenya adalah varchar 2 dengan panjang maksimal lainnya itu adalah 20. Habis itu kita begin. Dari sini kita menggunakan for loop yaitu for cure underscore range in. Kita mau ngambil dari tabel select PCT dari tabel T1. Oke, habis itu kita ketik L threshold. Kita mau nyamain L threshold ini dengan kita buat dulu case cure underscore range titik PCT. Oke, jadi di sini dia mau ngambil data L threshold sama dengan kolom PCT dari cure range-nya. Oke, habis itu kita mau buat kondisi di mana kalau dia itu kurang dari 0, terus 0,5 dan juga dia mau lebih besar dari 100, maka dia akan menghasilkan error. Lalu kalau dia mau nilainya itu adalah 40, 41 dan juga 42, maka dia akan menghasilkan nilai yaitu optimal. Oke, habis itu kondisi selanjutnya kita kalau dia nilainya kurang dari sama dengan 70, maka dia akan menghasilkan nilai safe. Oke, terus dia kalau nilainya adalah kurang dari sama dengan 80, maka dia akan menghasilkan nilai check. Oke, habis itu kalau dia nilainya itu kurang dari sama dengan 90, maka dia akan menghasilkan nilai warning. Nah, kalau dia menghasilkannya dari kondisi lebih besar dari 90, maka dia akan menghasilkan nilainya itu adalah critical. Oke. Habis itu di sini kita end untuk menutup kondisinya. Habis itu kita mengeluarkan outputnya yaitu dengan menggunakan dbms underscore output titik put underscore line. Nah, jadi ini kita keluarin mau outputnya apa? Itu kita cure range titik pct yang tadi kita udah deklarasi, terus kita gabung nilainya untuk menghasilkan outputnya. Ini kita gabung dengan L threshold. Tutup kurung. Habis itu kita baru end loopingannya. Dan kita end untuk mengakhiri statement dari semua ini. Oke, keluar ya.
Procedure successfully completed. Oke, sekarang kita lanjut ke SQL case expression. Di sini kita select PCT yang mengambil dari tabel PCT. Terus kita ambil untuk case PCT, dia mau case sebuah PCT. Kalau nilainya itu di kondisi 0,5, kurang dari 0, lebih besar dari 100, maka dia akan menghasilkan nilai error. Kalau dia mau nilainya adalah 40, terus 41 sama 42, maka dia akan menghasilkan nilai optimal. Nah, kalau dia nilainya itu kurang dari sama dengan 70, maka dia akan menghasilkan nilai safe. Oke. Kalau dia nilainya kurang dari 80, maka dia akan menghasilkan nilai itu cek. Nah, kalau dia nilainya itu kurang dari sama dengan 90, maka dia akan menghasilkan nilai warning. Nah, kalau dia nilainya itu kurang dari sama dengan lebih besar dari 90, maka dia akan menghasilkan nilai critical. Oke, habis itu kita end as status dari tabel T1. Oke, di sini error. Kenapa error? Jadi sebenarnya untuk query ini itu semuanya benar kalau dia di Oracle 23AI+. Nah, untuk yang versi sekarang dia tidak bisa membaca ini. Nah, karena kalau untuk engine ini dia hanya membaca sampai select PCT, terus case PCT, when 0,5, dia akan berhenti sampai di when ini. Kenapa? Karena dia tuh nggak ngerti apa itu, dia hanya ngerti dari when itu langsung then. Dia nggak tahu nih apa itu abis when itu koma, terus ada operator, angka, koma, operator lagi, itu dia nggak ngerti. Jadi makanya dia abis dari baca when 0,5, dia langsung berhenti di sini. Karena dia hanya tahu abis when itu langsung then. Makanya di sini errornya itu yaitu missing then keyword. Nah, seperti itu. Oke, next kita lanjut ke bagian yang terakhir. Kita meng-solve bagaimana caranya supaya codingan yang tadi kita buat itu tidak error. Yaitu di sini kita menggunakan with function. Oke, di sini kita with, kita tulis function, kita get status p_pct in number, kita return tipenya itu jadi varchar 2 is, terus kita begin, habis itu kita return case p_pct, habis itu kita baru masukin kondisinya yaitu when kurang dari 0, terus koma 0,5, terus koma lebih besar dari 100, maka dia akan menghasilkan nilai error. Habis itu when nilainya itu 40, 41 sama 42, maka dia akan menghasilkan nilai optimal. Oke, lanjut kita when nilainya itu kurang dari sama dengan 70, maka dia akan menghasilkan nilai safe. Oke, kita lanjut when kurang dari sama dengan 80, dan nilainya itu adalah check. Oke, terus kita lanjut kalau nilainya kurang dari sama dengan 90, maka dia akan menghasilkan nilai warning. Oke, terus kalau kita yang terakhir when lebih besar dari 90, maka dia akan menghasilkan nilai critical. Oke, habis itu kita end untuk case-nya, habis itu kita end lagi untuk kondisi di atas, lalu kita select PCT untuk menampilkannya, untuk dari menampilkan PCT-nya, habis itu kita get status di parameter PCT sebagai status dari tabel apa? Dari tabel T1. Oke, kita enter. Oke, keluar ya. Jadi with function di sini itu gunanya untuk membungkus sebuah file SQL engine agar bisa dibaca di SQL-nya. Itu seperti kurang lebih mirip-mirip dengan function. Itu sama aja, dia mau supaya fungsinya ini bisa berjalan di query tersebut. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Tony Terhormat.